Yang pertama mungkin sebelum kita lanjut gitu ya, tentang peraturan-peraturan Anda sudah secara kurang lebih sudah mengetahui gitu ya tentang meditasi di sini. Kita juga ada praktek sedikit banyak seperti puasa. Puasa maksudnya adalah puasa makan, kemudian juga tidak tidak melakukan makan gitu ya setelah tengah hari. Dan ada hal-hal lain seperti misalnya tidak berbicara, tidak menulis, tidak membaca. Itu juga nggak dilakukan selama kita sesi meditasi. Dan terutama ritual atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, kalau misalnya dilakukan, itu harus dengan persetujuan kita dulu. Ya, nanti disampaikan aja, misalnya ada hal apa gitu yang mau dilakukan, nanti bisa diizinkan. Sebelum kita lanjut, salam kenal. Saya bisa dipanggil Johan. Ibu bapak mungkin lebih akrab bilangnya Bro Johan gitu ya. Mungkin saya mau tanya dulu, yang belum pernah meditasi di tempat ini sebelumnya ada? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain udah semua ya. Ibunya juga udah pernah? Sudah pernah. Berapa kali? 1 kali. Sudah lama atau masih baru-baru? Oh, oke. Ibu bapak yang belum pernah meditasi di sini terutama, kira-kira saya mau tahu nih, tujuannya datang ke sini, sampai ingin praktek meditasi ke sini, apa yang membawa sampai ke sini? Mungkin ibunya yang depan. Ya, pengen damai. Oke. Yakin ya ke sini damai ya? Oke, terima kasih. Ibunya yang sebelahnya? Tapi udah pernah meditasi sebelumnya? Ibunya udah pernah juga? Di mana meditasinya? Di rumah atau di tempat lain? Di rumah. Mandiri gitu ya? Ya. Kalau yang belakang ibunya? Oke. Udah pernah meditasi sebelumnya? Yoga. Belajar di mana itu? Dari Jawa Tengah ya? Oke. Bapaknya? Usia berapa, Pak? 63. Oke. Kenapa bisa datang ke sini, Pak? Oke. Sebelumnya pernah meditasi ya? Sendiri. Oke. Ya. Gimana cara meditasinya biasanya? Ada objek tertentu misalnya yang diperhatikan? Teknik tertentu? Nggak ada. Oke. Pak Hartanto, jauh-jauh ke sini ngapain? Hah? Oh, bagus. Kenapa disiksa dirinya? Oke. Meditasi terus. Oke. Ya, itu hari ini kita belajar gimana caranya kita tahu tujuannya ya. Kita datang ke sini. Nanti dicoba dipegang terus, nanti 3 hari lagi dicek. Sudah benar belum? Masing-masing dapat jawaban tersendiri. Meskipun tekniknya sama nih. Semuanya diberikan tekniknya sama dan juga cara prinsip meditasinya sama. Tapi nanti ketemu nggak jawaban-jawaban tersebut? Ya, saya pengen jelaskan dulu. Nanti ibu bapak bisa pahami yang dikatakan sebagai meditasi di Buddhis itu seperti apa, cara prakteknya, dan juga nanti malam saya kasih PR gitu ya. Tapi PR-nya bukan harus ditulis, bukan harus dikerjakan seperti kajian, bukan. Nanti PR-nya sederhana aja. Di sini saya kasih judulnya mengapa dan bagaimana meditasi gitu ya. Ibu bapak, kenapa saya tanya Anda sekalian datang ke sini untuk praktek meditasi? Karena biasanya orang yang datang ke sini itu ada 2 hal. Biasanya kalau nggak mengalami penderitaan dia secara fisik, ya mengalami penderitaan secara mental. Saya nggak tahu Anda datang dari yang bagian mana, tapi kalaupun nggak kedua-duanya pun nggak masalah juga gitu ya. Misalnya Anda pengen tahu aja tentang meditasi, yang lebih benar itu seperti apa. Tapi kebanyakan yang datang ke sini ya karena 2 hal ini. Kalau sudah mengalami penderitaan secara fisik, pasti nanti mentalnya juga kena. Kalau udah mengalami penderitaan secara mental, nanti fisiknya juga terpengaruh. Ya. Nah, biasanya yang datang ke sini adalah kedua itu. Tapi apa manfaat kita bermeditasi nanti ke depannya? Singkatnya, sederhananya adalah untuk kita mengubah pola pikir kita, perilaku dan juga ucapan. Seperti tadi yang dikatakan
untuk bisa mengendalikan diri sendiri, emosi sendiri. Itu adalah supaya kita apa? Bisa tidak diperdaya oleh pikiran bawah sadar kita tuh. Pikiran bawah sadar kita tuh liar banget. Ya, kalau ngomongin bawah sadar mungkin Bu Cita lebih familiar ya. Ya. Tapi ini adalah pola pikir kita, perilaku kita, ucapan kita, setidaknya bisa berubah. Dengan apa? Nanti kita bermeditasi, kita bisa melihat segala sesuatu yang terkait dengan pengalaman kita, itu secara objektif, apa adanya. Nanti dari situ, kita tidak diperdaya lagi oleh pikiran bawah sadar kita. Apa maksudnya? Ibu bapak, pikiran bawah sadar kita itu kalau dilihat secara kalkulasi kasar gitu ya, itu adalah kalau pikiran kita ada yang sadar dan juga pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu seperti apa? Ya ini, seperti kita menganalisa, merencanakan sesuatu, berpikir, dan juga memori jangka pendek. Itu dia kalau dikalkulasi, kasarnya itu sekitar sampai 10%. 10%. Jadi kalau kita lagi duduk, kemudian Anda dengar saya, kemudian Anda betul-betul sadar, itu cuma mampu 10%. Kemudian, selama kita hidup ini lebih banyak dikendalikan oleh pikiran subconscious atau unconscious mind juga. Itu dikalkulasi 90%. Saya mau kasih Anda bayangan gini ya. Pernah lihat iceberg seperti bongkahan es di laut? Itu kalau kita lihat pucuknya di atas tuh cuma 10%. Tapi es yang di bawah dasar laut tersebut itu 90%. Kita manusia ini kenapa bisa punya pola perilaku yang beda? Meskipun 10% gitu ya, tapi berbeda nih 8,5 miliar. Karena 90% ini yang banyak ini terkubur di bawah dasar permukaan laut tersebut. Pikiran kita di bawah ini, di hati kita itu 90%. Makanya kadang-kadang kita menjadi orang apa? Yang emosinya berbeda-beda. Perasaan melihat sesuatu itu berbeda-beda. Kemudian punya pola kebiasaan itu yang berbeda-beda. Punya pola hubungan dengan orang lain juga berbeda-beda. Bahkan punya intuisi atau semacam connection gitu ya, koneksi spiritual itu juga berbeda-beda. Itu karena apa yang kita pelajari selama di dunia ini, dia tersimpan di bawah sadar kita. Dan itu menentukan cara kita merespon. Ya, nggak bisa Anda samakan orang yang belum pernah meditasi dengan yang sudah sangat sering meditasi, disuruh duduk sama-sama setengah jam. Dua-duanya nggak bergerak. Meskipun secara fisik nggak bergerak keduanya, secara mental yang satu yang belum pernah meditasi, pasti gelisah banget. Karena dia bingung gimana cara ngatasinya duduk supaya nggak sakit, cara supaya duduk supaya pikirannya nggak mengembara, dan supaya caranya duduk bisa konsentrasi. Dia nggak punya pengalaman itu. 90%-nya bukan tentang itu, makanya dia akan gelisah. Nah kita di sini sama tadi, saya jadi pengen tahu apa sih meditasi Buddhis yang lebih benar. Saya pengen tahu cara meditasi itu apa yang sebetulnya diperhatikan. Itu adalah sebetulnya nanti selama 3 hari ke depan, kita mengisi 90% kita melalui 10% ini dengan hal-hal yang baik tentang meditasi. Begitu ya? Mulai kelihatan ilmiah dikit. Kita memang selama hidup kita ini dipengaruhi oleh 90%. Makanya Anda nggak bisa lihat orang yang dari tampak luarnya itu betul-betul kelihatannya persis dalamnya seperti itu. Karena apa? Di dalamnya itu 90% nggak kelihatan. Yang kelihatan di luar kita cuma 10%. Ya, nanti apa pengaruhnya si unconscious mind atau pikiran bawah sadar kita? Yaitu nanti membuat kita jadi berpikir negatif, berpikir dan berperilaku yang merugikan diri sendiri, perasaan marah tiba-tiba, kemudian perilaku yang kompulsif, bahkan itu mempengaruhi kita berperilaku kepada orang lain. Sampai kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik itu juga tertanam di situ. Jadi kita udah nggak perlu didikte sama orang gitu ya. Untuk merespon segala sesuatu itu nggak perlu didikte. Kalau saya kasih es krim gambaran di sini, wah, yang satu ada yang happy banget, wah es krim ya. Yang satu, saya nggak suka es krim. Itu orang nggak perlu diajarin. Dia merespon dengan caranya sendiri. Nah kita mau buat terkait dengan hal-hal yang di bawah sadar kita, setidaknya di jalur track yang positif. Jalur track yang benar. Maka saya harus pastikan 3 hari ke depan, saya tidak mengajarkan sesuatu yang mistik apapun tentang meditasi.
Ya, kalau ada yang mistik, Anda tidak perlu dengarkan. Tapi saya pastikan nggak ada yang mistis. Ya, jadi saya nggak mengajarkan seperti misalnya lihat alam lain, kemudian seperti merasakan energi makhluk eksternal dan seterusnya. Saya nggak mengajarkan itu. Saya mengajarkan gimana caranya untuk supaya kita punya perilaku, ucapan, dan tindakan yang positif. Ya. Oke, kita masuk ke dalam substansi. Kira-kira kendala apa yang Anda alami yang kalau dalam meditasi ini Anda sulit untuk bahkan malas untuk melakukan? Ada? Ibunya yang depan, kendala yang sering dihadapi? Ngantuk. Langsung ke rajanya ya, ngantuk. Oke. Ingat terus gitu ya, jadi sakitnya terasa gitu ya. Ada lagi? Kesemut, ngantuk, sakit terus? Apanya? Semutan. Sekarang kesemutan nggak? Oke. Ibunya yang belakang apa? Gak bisa fokus. Oke. 3 itu selalu jadi kendala umum ya. Saya perhatikan di tempat-tempat manapun, sakit secara di badan, sakit, kram, kesemutan di bagian kaki, pinggang, punggung, pundak, leher itu adalah satu hal yang paling favorit gitu ya. Kemudian pikirannya mengembara, tidak bisa fokus pada objek. Lama-lama jadi ngantuk, malas, dan bosan. Ibu bapak, memang tadi ibu yang depan mengatakan ngantuk itu yang jadi kendala. Itu udah rajanya gitu ya. Kalau orang sudah meditasi udah ngantuk itu udah permasalahan tingkat akhir itu ya. Kenapa? Karena ngantuk itu bisa terjadi pada kita selain kita butuh istirahat ya. Itu karena memang pikirannya nggak bisa pikirannya mengembara terus dan tidak bisa fokus pada objek. Kenapa pikiran itu mengembara dan nggak bisa fokus pada objek sebagai tengah-tengah? Itu karena badan kita duduknya nggak nyaman. Makanya kalau di dalam meditasi manapun, meskipun dia sudah advance, dia harus coba lagi perhatikan posisi duduknya sudah benar belum? Postur duduknya sudah betul-betul fix, baik belum? Biasanya kendalanya kalau kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya nih, Anda mungkin bagus banget meditasi tempat lain. Tapi hati-hati, di tempat ini belum tentu bisa. Karena perbedaan dari alas duduk, tempat, itu membedakan. Ya, makanya kalau Anda bermeditasi di tempat-tempat lain, pastikan duduknya nyaman dulu. Ya, oke. Ibu bapak, saya jelaskan singkat ya. Ini gak usah dijelaskan dulu. Besok aja. Meditasi padahal dia sederhana. Apa yang dilakukan itu cuma 5 hal ini. Ya. Kalau secara di tradisi timur, meditasi itu ada 2 jenis. Yang satu itu untuk ketenangan, konsentrasi, ya, untuk kedamaian dan seterusnya. Yang satu lagi itu adalah untuk kebijaksanaan. Yang pertama, kedamaian, ketenangan, konsentrasi, itu adalah seperti kita. Ngamati nafas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Fokus, tenang. Nah, itu dia meditasi ketenangan. Kemudian ada mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia terus, diulang-ulang gitu kan. Atau mantra tertentu. Kan tenang ya kondisi batinnya ya. Itu dia masih masuk levelnya ke ketenangan. Sekarang ada yang lebih populer. Dia duduk, kemudian dia atau berbaring, dia menggunakan aromaterapi. Jadi objeknya itu bukan di nafas di hidung atau di mental lagi. Tapi dia betul-betul menggunakan indera penciuman. Kemudian ada lagi, seperti apa ya? Visual. Visual juga bisa. Misalnya dia memperhatikan objek tertentu, nanti dia tangkap itu sebagai objek yang diperhatikan, nanti dia pejamkan mata. Nanti dia memejamkan mata dengan dia buka mata, objeknya tetap hadir di pikiran. Itu semua masih levelnya konsentrasi ketenangan. Oke, sekarang ada lagi. Pakai sound healing. Singing bowl, tahu ya? Yang dia pakai frekuensi tertentu, misalnya 528 Hz. Diteng, nanti dia seperti bergetar. Ada vibrationnya, ada frekuensi tertentu, nanti kita dengar. Itu bahwa kita masuk dalam ketenangan juga. Orang yang gelisah, dipakai sound healing itu membantu. Kalau di YouTube tuh sekarang banyak ya. Kalau Anda buka, nggak ada isinya, lagunya nggak ada, orang nyanyi nggak ada, cuma teng, sampai 1 jam, dan yang nonton banyak. Karena itu membantu sebagai objek meditasi. Ya, tapi kita gunakan objek meditasi yang di sini, biasanya nggak pakai begituan.
pakainya nafas di hidung. Cuma hari ini saya tambahkan dengan meditasi cinta kasih. Tapi tampaknya kalau malam ini dilakukan juga, terlalu banyak yang harus dikerjakan. Sehingga besok pagi jam 8 baru saya ajarkan aja tentang cinta kasih. Gimana cara prakteknya yang ketenangan? Itu simple sebetulnya. Nomor 1 sampai 4. Duduk dengan posisi yang benar, yang nyaman. Kemudian yang kedua, rilekskan seluruh badannya dari kepala sampai kaki. Kemudian amati nafas di sekitar hidung sebagai objek primer. Nanti, bila Anda mau masuk dalam konsentrasi yang lebih dalam, maka gunakan pencatatan, amati nafas sampai detail, halus, lembut. Itu stop sampai situ, meditasi ketenangan. Kalau Anda mau meditasi yang kebijaksanaan, masuk ke ranah yang kelima. Kalau ada objek-objek sekunder yang muncul, ya seperti suara, gatal, kesemutan, apalagi ya, kram, itu bisa diperhatikan sebagai objek juga. Kalau di meditasi ketenangan 1-4, apapun selain nafas, abaikan. Kalau nanti masuk meditasi kebijaksanaan yang nggak kita praktekkan hari ini, mungkin Anda ikut yang 5 hari, yang 7 hari baru bisa, itu apapun yang muncul kalau dia dominan, diperhatikan. Nah, nanti tentang filosofinya kapan-kapan kita jelaskan. Ibu Bapak, nanti Anda meditasi, saya kasih semacam parameter untuk mengukurnya. Jadi saya nggak memberikan validasi apapun untuk memberikan Anda itu seperti apa meditasinya. Tapi Anda bisa mengukur sendiri. Jadi dalam kondisi gelombang otak kita dan juga kondisi keadaan daripada sistem saraf kita bisa ukur dari 3 bagian ini. Kalau yang hijau ini adalah kondisi kita sekarang. Sedang duduk, sedang mendengarkan, ya kan? Kadang ada rileksnya, kadang ada berpikirnya ya. Itu warna hijau. Di tengah-tengah. Gimana cara kita bisa tahu? Kita anggap seperti manusia pada umumnya normal, di mana kita bermeditasi itu, ketika kita diam itu, maka nafas kita itu cenderung adalah 16 sampai 20 kali dalam 1 menit. Jadi kalau Anda pegang perut atau pegang hidungnya, amati nafas masuk keluar, itu dia masuk dan keluarnya itu 1, masuk keluar 2, itu 16 kali terjadi dalam 1 menit. Sampai 20 kali. Kalau lebih, berarti Anda masuk kondisi yang merah. Kondisi merah ini adalah kondisi sympathetic state, di mana saraf simpatetik kita itu adalah kondisi stres yang sedang terjadi. Bukan berarti itu negatif ya. Itu dibutuhkan dalam kehidupan ini. Kita sebagai orang manusia ini, kita butuh sesuatu yang membuat kita stres. Kalau orang nge-gym itu seperti angkat beban, ada orang-orang yang olahraga itu seperti lari, jalan. Tapi kita bisa ukur, dia adalah 2 kali lebih cepat dari kondisi normal. Betul ya? Sehingga kalau kita lihat dibandingkan yang hijau, kalau Anda bernafasnya sudah lebih dari 30 kali, 32-40 kali, nah itu kondisi merah. Banyak orang yang stresnya nggak berkesudahan karena dia masuk dalam kondisinya terus. Nggak pernah stop. Dan sekarang itu bukan hanya dari fisik ya, yang membuat nafas itu cepat. Secara mental juga. Orang dengan kegelisahan, penyakit traumatik tertentu, itu cenderung nggak nyaman di badan. Itu merah terus. Nah kita meditatif, dibandingkan yang warna hijau, itu dikatakan nafas kita itu adalah 4 kali lebih lambat. Jadi Anda bisa hitung sendiri ya. Hanya 4-5 kali dalam 1 menit. Dalam kondisi Anda yang warna hijau sekarang, itu tidak mungkin bisa dilakukan yang 4-5 kali dalam 1 menit. Dia butuh penyesuaian dan kondisi yang buat kita lebih rileks dulu. Nah maka kita belajar hari ini, sampai dengan besok pagi, gimana caranya kita masuk ke dalam kondisi yang warna biru. Paham ya? Jadi ini mainnya bukan level eksternal lagi, tapi kita masuk lagi ke dalam, ke kondisi yang warna biru. Maka hal-hal yang mengganggu secara eksternal, apakah tentang pekerjaan, tentang orang tua, tentang di rumah, dilepas dulu. Anda masuk dalam kondisi yang warna biru ini. Fokus untuk mengembangkan kita punya konsentrasi dan ketenangan. Bisa diikuti ya? Sampai sini ya? Bisa paham ya? Oke. Saya kasih informasi tentang tipsnya. Kalau ibu bapak mau tenang, mau rileks saat meditasi apapun. Dalam kondisi yang pertama, duduklah yang benar.
duduklah yang nyaman. Dan kalau bisa, duduk tidak mengubah-ubah posisi. Tapi kan sakit, pegel ya, kesemutan dan kram gitu ya. Ini, kita duduk yang benar itu membantu kita. Anda lihat yang kondisi yang di samping warna merah-merah ini, itu adalah bagian-bagian yang dimana badan kita tuh sakit kalau duduk kita nggak benar. Mulai dari punggung, pundak, pinggang, leher, pundak, punggung, pinggang, paha sampai ke betis ini sakit semua. Bisa lihat perbedaannya antara yang kiri dengan kanan. Apa yang membedakan mereka bisa duduknya berbeda? Bagian pantatnya lebih tinggi ya. Kalau kita duduknya datar seperti ini, nah itu bikin kita tuh jadi nggak nyaman. Biasanya gampang dilihatnya. Kalau kita duduk, itu badannya bungkuk. Kalau nggak bungkuk, kakinya naik. Nah kalau kakinya naik seperti yang warna yang yang gambar sebelah kiri ini, ya sudah nanti kita akan cepat kesemutan. Bagian pantat juga nggak nyaman. Makanya Anda di sini disediakan alas duduk yang tambahannya belakangnya itu ya. Nanti kalau misalnya kurang, Anda bisa coba lagi. Dan saya sangat sarankan, duduk membungkuk itu nggak terlalu membantu, bahkan nggak membantu sama sekali. Mengubah-ubah posisi juga sangat-sangat tidak membantu. Sehingga nanti dalam pelatihan ini, kalau bisa mengubah posisi dalam setiap sesi, kalau bisa pertahankan hanya 1 atau 2 kali. Jangan lebih dari itu. Kalau Anda nggak bisa duduk di bawah, Pak Hertanto ya, itu kita sediakan kursi, duduknya bisa lebih nyaman barangkali. Aman ya? Nanti kita lihat aja. Kalau misalnya nggak nyaman, kita tetap bisa bantu sediakan kursi, tapi kalau mau latihan di bawah juga nggak masalah. Oke? Ibu Bapak, bisa amati sekarang posisi duduknya. Nanti setiap kali kita meditasi, saya sangat sarankan Anda untuk ngecek selalu 3 bagian tubuh kita. 3 bagian tubuh kita itu harus dalam keadaan yang tetap tegak. Apa itu? Ini perut, di bagian pusar nih. Perut kita, kemudian ulu hati, satu lagi leher. Pastikan dia 3 bagian ini dalam posisi yang lurus. Ya, sudah lurus sekarang? Nyaman? Nyaman yakin? Ketawa tanda nggak bisa ini ya, tanda nggak nyaman ya. Nah, kalau itu nggak nyaman, berarti postur duduk kita belum betul. Karena 3 bagian tubuh ini dia akan membuat badan kita tuh tegap atau enggak. Ya, kalau perutnya ini udah bungkuk, nah ini nanti dia nafasnya nggak optimal. Nanti juga bagian ulu hati dan lehernya dia nggak lurus. Itu membuat kita nanti jadi nggak nyaman duduknya. Makanya nanti lihat posisinya duduknya seperti ini. Kalau bisa, itu dia mengikuti itu. Alas duduk itu mengikuti seluruh bagian dari bagian paha sampai ke bagian pantat itu supaya badan kita bisa tetap tegak. Ya, nanti Anda bisa eksperimenkan di sini ya. Kemudian di sini memang dikatakan kalau kita belum bisa bermeditasi mengamati nafas masuk keluar, duduk aja yang ideal dulu. Gimana duduk yang ideal? Kakinya disilangkan. Silangkannya yang seperti begini ya. Ini disilangkan, artinya kita seperti bersila. Begini. Dan badannya diluruskan. Kalau sekarang sudah kakinya bersila tapi badannya belum lurus, nah nanti dicek lagi. Kenapa kita harus duduk gitu ya? Karena duduk salah satu postur bagian meditasi yang membuat kita tuh jadi tenang, rileks, dan itu membuat kita nggak banyak kegelisahan dan nggak terlalu jatuh dalam ngantuk dan malas. Ya, tapi hati-hati kalau terlalu rileks dia ngantuk. Terlalu banyak ketegangan nanti dia jadi pegel, nggak nyaman. Dan kenapa kakinya harus disilangkan? Kenapa nggak gini aja? Ya kan? Kan sama-sama disilangkan ya. Kalau kita dalam posisi begitu, nanti perut kita tuh otot-ototnya tuh jadi nggak nyaman. Sehingga nanti di bagian diafragma yang digunakan untuk bernafas, dia juga nggak nyaman. Maka di sini kenapa kita duduknya dengan kaki disilangkan? Ini supaya badan kita tuh kokoh dalam posisi duduknya. Sehingga nafas masuk dan keluar terjadi secara mudah untuk diperhatikan. Ya, jadi nanti Anda bisa rasakan duduk dengan tegap ataupun dengan yang tidak nyaman. Jadi kan dulu ada ya orang meditasi pakai bean bag itu ya.
Tahu beanbag itu? Yang seperti sofa, dia bisa ngikuti postur badan kita. Nggak pernah lihat? Itu yang kayak di pantai-pantai, tahu kan? Yang kalau kita duduk, nanti badan kita disesuaikan sama kursinya itu. Tapi kan dia cenderungnya kan kayak gini kan, seperti bersandar kan? Perutnya nggak nyaman. Atau Anda meditasi, di ujung sandar tembok, kakinya diluruskan. Itu juga nggak bagus. Ya. Kaki nggak boleh ditindih. Oh ya, betul. Harus dibuka. Dia dibikin sejajar. Kiri dan kanan dia dibikin sejajar, tidak saling bertindih. Yang satu bertumpuk gitu ya. Biarkan dia bersejajar. Mau yang kiri di depan boleh, kiri di belakang juga boleh. Sesuaikan aja dengan kenyamanannya. Badan harus lurus karena kita bisa perhatikan 18 bagian tulang belakang kita itu dia saling bertumpuk. Saling bertumpuknya mereka tegap seperti begini, itulah yang membuat kita bisa bertahan lama. Kalau sudah bungkuk gini, nah dia nanti bengkok, jadi nggak nyaman. Nanti bagian kulit, daging dan tulang kita tuh sama otot kita saling melintir satu sama lain dan nggak nyaman. Ya, maka saya sarankan kalau duduk di bawah, posturnya seperti ini aja. Burmese, di mana kaki kirinya di belakang atau kaki kirinya di depan. Kayak begitu. Tapi kadang-kadang dia kan ada nggak nyentuh ya. Ini di kaki kita, lututnya yang kanan dan kiri dia nggak menyentuh. Kalau nggak menyentuh jangan digini-ginin juga. Ya, nanti sakit. Dia bisa diganjal pakai alas tambahan. Apakah pakai bantal, atau dia pakai kain, atau handuk. Supaya dia terganjal. Nggak menggantung. Kalau menggantung nanti peredaran darah di bagian paha nggak nyaman, nggak optimal, nanti dia cepat kesemutan. Kalau nanti ada yang duduk di kursi, kita sarankan duduknya seperti ini. Jangan sekali-sekali bersandar. Bersandar itu menunjukkan kita malas. Ya, kalau udah duduknya tegap, ini bagian perut, ulu hati dan lehernya lurus. Upayakan kakinya ini menyentuh dengan sejajar. Lurus 90 derajat. Tidak terlalu ke depan, tidak menekuk ke belakang. Ya, karena itu bisa kesemutan. Apalagi kalau kursinya ketinggian. Kalau kursinya kependekan. Itu nggak nyaman. Nggak boleh. Nah, itu kan kayak gitu, perutnya kan nggak nyaman kan? Ketahan kan? Makanya kita disarankan duduknya tegap lurus. Kakinya disilangkan. Saya sangat sarankan ibu bapak dan teman-teman duduknya seperti yang ibu ini. Pakai jaket biru ini, badannya lihat dari perut, ulu hati dan lehernya lurus. Kakinya mungkin dia ada terangkat, tapi ini masih dalam kondisi yang oke, nyaman. Ini bisa diganjal di bagian sini. Kalau ibu bapak duduknya udah seperti ini, nah. Lihat ya. Kira-kira ibu ini apa aja yang sakit badannya nih? Pinggang, paha, leher, sakit nggak? Pundak, betisnya sakit nggak? Ini ditindih kakinya tampaknya. Ya, kalau ibu bapak sudah duduknya dalam kondisi seperti itu cepat kesemutan. Makanya jangan dipertahankan terlalu lama. Nah, makanya kalau Anda memungkinkan, duduklah yang nyaman. Seperti yang ini bagus ya. Oke, bisa ditiru, atau mbak-mbak yang ini juga bagus, lihat dia posisinya lurus. Dan tangannya juga nggak menggantung. Saya sangat sarankan tangan jangan terlalu turun ke bawah, karena nanti ketarik. Kalau udah ketarik, badan kita condong ke depan. Lihat ya, ini rambutnya pendek yang depan. Ini tangannya terlalu ke bawah. Bagian pundak dia tuh ketarik, dan dia ini menutup. Kiri kanan pundaknya itu dia sudah menutup. Kalau sudah menutup, pasti dia nggak akan bisa tegak. Ini cepat untuk masuk dalam kondisi alam lain. Ketiduran. Kenapa? Karena ini ketarik nih ke depan nih. Lihat dari lehernya itu udah tegang sekali. Nanti dia dorong ke depan, ke depan, ke depan. Lama-lama ketiduran. Nah, ini postur yang bagus nih. Ibu bapak bisa tiru. Wajahnya lurus ke depan, lehernya juga lurus. Bagian dari ulu hati dan perutnya juga lurus. Makanya ada bagian tangan kita bisa diletakkan di paha seperti ini, atau diletakkan di depan. Kalau di depan, jangan terlalu turun. Kalau bisa 3 jari di bawah pusar. Jadi 3 jari gini, ukur ya, 3 jari gini, diletakkan di bawah pusar. Nah, disitulah posisi tangan kita diletakkan. Kalau dia menggantung, bisa diganjal seperti itu tadi.
Pakai itu. Dilipat. Atau kalau enggak pakai yang ini. Karena ini sepi ya, enggak terlalu banyak yang ikut. Ini Anda bisa ikutan menggunakan ganjalan seperti ini. Ya. Lihat, yang ini juga. Ini tegang, ini terlalu rileks, ini nyaman, ini nyaman, ini nyaman. Mungkin indikasinya Anda harus duduknya di barisan kedua, nyaman. Kalau duduknya di barisan ke-1, tegang. Enggak ya, bercanda ya. Nanti kalau yang duduk di kursi di belakang seperti ini ya. Ya, saya sangat sarankan kalau Anda belum bisa bertahan di bawah pakai kursi nggak masalah. Nah, nanti kalau dari belakang dia posisinya seperti ini. Ya, Anda pakai yang kuning tampaknya dia lebih mengganjal supaya dia lebih tinggi. Kalau yang merah, Anda bisa. Anda duduknya agak belakang, kemudian kaki yang kiri ini itu dia diletakkan di yang warna merahnya ini. Yang kanan dia letakkannya di bawahnya gini. Sehingga dia tetap posisinya dalam kondisi yang tegak. Dan ini relax. Ya. Bisa? Lebih nyaman sekarang? Bisa tegap? Bapaknya yang tengah siapa namanya? Saya lupa. Pak Aga ya? Coba dimajuin itu yang merahnya. Posisinya duduknya seperti ini. Dimajuin lagi. Kakinya yang kiri itu dinaikin yang di merahnya. Itu kan di bawahnya semua kan? Ya. Kakinya yang kiri udah naik ke atas. Udah. Dibuka lebar, bisa. Nyaman yang ini atau yang tadi? Yang tadi lebih nyaman. Kecil doang. Di bagian paha. Oke, nanti coba aja. Mau yang ini atau yang tadi? Ya. Kenapa? Itu sangat terpengaruh ke bagian badan kita ini bungkuk atau tidak bungkuk. Ini postur yang bagus ya. Kalau yang ini nggak bagus. Jadi kalau Anda lihat, kalau kita duduknya dengan alas duduk yang terlalu rendah atau datar, kita cenderung seperti ini. Kalau kita dengan duduk yang proporsional, kita akan seperti ini. Lihat, dari ulu hati, perut, dan lehernya lurus. Kalau ini, leher sudah bungkuk, ulu hatinya bungkuk, perutnya juga terjepit otot-ototnya. Maka kalau Anda meditasi sebagai kita yang masih pemula, atau bahkan sudah tingkat lebih lanjut, periksa lagi. Postur duduknya sudah benar atau belum. Makanya saya nggak sarankan kalau selama kita meditasi, nanti duduknya kayak gini ya. Nah, itu tandanya udah mau pulang dia. Karena udah nggak nyaman di sini. Tapi kalau duduk yang benar, bisa atau nggak bisa konsentrasi, tegap aja. Ingat ya tadi ya, belum bisa mengamati nafas, duduk aja yang betul. Saya ada sampaikan tuh ke salah satu, ada orang dia praktek meditasi, terus dia nggak bisa konsentrasi. Ya sudah, duduk aja. Selama 20 menit, dia nggak apa-ngapain, cuma duduk, perhatikan perut, ulu hati, sama lehernya tetap lurus. 20 menit. Dan dia bilang itu lebih tenang daripada suruh perhatikan nafas masuk keluar. Jadi kalau Anda merasa bagian seperti itu, gak masalah. Duduk aja 30 menit gitu ya. Perut, ulu hati, leher. Periksa terus. Nanti kondisi tenang, periksa lagi. Itu membantu. Setidaknya badannya nyaman dulu. Ya. Kalau kita duduk 30 menit, ketika bangun, kakinya pincang-pincang. Itu nggak betul. Ya, benar ya. Kalau pas bangun, nggak bisa langsung jalan, itu nggak benar duduknya berarti. Mau 30 menit, kalau sejam mungkin agak kejam gitu ya. 30 menit lah. 30 menit, kita selesai, kemudian buka mata, mau berdiri, kaki yang kanan atau kaki yang kiri, paha kanan atau paha kiri, betis atau yang bagian mata kaki, nggak nyaman. Berarti kita duduknya nggak betul. Nah, kalau belum betul, sudah. Prakteknya tadi, perut, ulu hati, leher diperhatikan 3 bagian itu terus. Sampai nanti pas bangun, bisa nyaman. Nah, itu baru perhatikan objek nafas. Oke ya. Ini yang sering saya rasakan ini. Posisi tangan jangan berubah-berubah. Jangan berubah-berubah. Jangan berubah. Sama seperti kaki nggak berubah, tangan juga nggak berubah. Ya. Kalau udah gini dari awal atau gini, ya dari awal sampai akhir gitu. Ya. Jangan terlalu ke bawah ya dia ya. Kalau ke bawah nanti ininya tegang. Dia tarik. Nah. Supaya begini. Dia bisa nyaman. Karena kalau terlalu ke bawah, menggantung atau nahan begini,
Nanti dia tegang dari pundak sampai ke tangan yang bawah. Ya, yang nyamannya di mana sekarang? Situ ya, tentukan ya. Ibunya di situ. Oke. Nah, kayak ibunya kan, itu kan kaki kanannya naik tuh. Itu kan duduknya udah betul ya. Tapi kanannya naik ya. Enggak apa-apa, itu memang kayak seperti itu. Kanannya naik. Jadi kalau nggak diganjal menggunakan yang tambahan alas duduk, itu nanti yang kanan cepat kesemutan. Ya. Tapi juga jangan berinisiatif, ganjalnya pakai botol aqua deh. Kenapa? Anda mungkin nyaman, tapi yang lain nggak nyaman. Begitu Anda bergerak, berisik ya. Nah ini yang saya sering ini nih, sering rasakan. Kalau kita duduknya buru-buru dari toilet tiba-tiba duduk ke sini, itu kadang-kadang pantatnya naik sebelah. Kalau pantatnya naik sebelah, itu nanti dalam beberapa waktu cepat kesemutan dia. Yang bagian tersebut. Kenapa? Karena bebannya itu dia lebih berat satu sisi. Maka kalau Anda duduknya gini, berdiri dulu ya. Kaki kan sudah oke, duduknya sama-sama. Ini udah benar. Kanan dan kiri dia pasti sudah rata. Ya. Pahami nafas dengan menggunakan pernafasan hidung, perut, dan diafragma. Kenapa? Karena kalau kita selalu menggunakan pernafasan dada, ya itu cenderung kita nggak bisa masuk dalam kondisi yang rileks. Menggunakan pernafasan diafragma atau perut itu sangat disarankan. Ya, caranya gimana? Nanti perhatikan di hidung makanya. Ya, makanya saya sarankan perhatikan di hidung. Hidungnya itu adalah jadikan tempat untuk mengamati objek, bukan di mulut. Ya, cara ceknya gampang. Anda boleh aja letakkan tangannya yang kiri itu di dada, yang kanannya di perut. Jangan terlalu ke bawah ya, jangan terlalu di pusar. Tapi dia di tengah-tengah antara ulu hati dengan pusar gitu ya. Anda boleh letakkan di situ. Nah, nanti 3 kali rasakan nafas masuk dan keluar. Coba Anda perhatikan tangan yang mana yang lebih bergerak dominan. Apakah di dada, yang kiri, atau yang kanan yang di perut. Ya, nanti Anda coba cek tangan kirinya di dada seperti ini, tangan kanannya di perut. Anda cek 3 kali nafas masuk, keluar. Itu upayakan, perhatikan, nanti tangan mana yang bergerak dominan. Kalau yang di perut, berarti sudah benar. Kalau yang di kiri, yang di dada, diulangi lagi. Ya. Pergerakannya. Sekarang bergerak mana yang lebih dominan? Bapaknya. Belum terasa ya? Jangan-jangan nggak nafas. Jangan-jangan nggak nafas. Coba tes. Nafasnya ini aja, dibuat rileks saja, dia normal, tidak dibuat-buat. Nanti kalau kita nafasnya normal, begitu nafas masuk, inhale, nanti perutnya mengembung. Diafragmanya seperti membesar. Ketika dia bernafas keluar, breathe out, nanti dia seperti exhale gitu ya. Perutnya itu mengempis dan diafragmanya mengecil. Itu yang ideal. Yang mana? Dada atau perut? Belum ya? Nanti dicari nafasnya di mana ya? Ah? Gitu ya? Perut saya kecil berarti. Ya, karena duduknya terlalu ke belakang mundur. Dia cuma duduknya sedikit aja. Hanya untuk mengganjal kita punya bagian tulang ekor. Lihat di sini ya. Begini dia. Kalau kita duduknya terlalu mundur, nanti ada gap di bagian paha ini jadi sakit juga. Ya. Makanya kalau tadi lihat contohnya, ya, kita nggak nyari semut sih di sini. Jadi pakai yang nyaman aja, ya. Duduknya biarkan dalam kondisi yang rileks. Ini bagian pahanya dia hanya di bagian tulang ekornya lebih tinggi. Jadi fungsinya alas ini supaya bagian tulang ekor kita lebih tinggi. Ya, oke ya, bapaknya ya. Nanti dicoba lagi. Ya, mulai rilekskan dengan seluruh bagian badan. Ya, dari badan itu diperiksa dari satu persatu supaya rileks, nanti pikiran juga rileks. Ya, dari kepala terus menerus dirilekskan, nanti saya bisa pandu.
Jadi kalaupun duduk di kursi, ya, duduk di kursi dengan posisi seperti ini itu juga merilekskan seluruh bagian badan sampai ke kaki. Yang duduk di bawah juga sama. Perhatikan dari bagian kepala sampai kaki itu dirilekskan. Ya. Nah, tips yang keempat, jadi 1 dan 3 itu untuk kita bisa mengatasi masalah secara fisik yang gak nyaman. Ya, kalau Anda duduknya gak nyaman secara fisik, perhatikan 1, 2, 3 sudah betul belum? Ya. Ceknya kayak tadi ya. 20 menit, 30 menit meditasi, begitu bangun, gak nyaman, periksa nomor 1, 2, dan 3 ini. Oke? Yang keempat, tipsnya, itu adalah kita supaya bisa mengatasi pikiran yang banyak mengembara, gak bisa fokus. Kenapa pikiran kita banyak mengembara dan gak bisa fokus? Karena kita bingung titik mengamati objek itu gak jelas, di mana yang diamati. Kalau saya sarankan 1 pintu. Pintunya ada 2. Di hidung dan di mulut. Ya. Tapi kalau di mulut, kita cenderung dalam kondisi yang stres. Sehingga saya sarankan pintunya itu adalah 1, di hidung. Oke? Titiknya itu di mana? Perhatikan di salah satu bagian titik di hidung. Meditasi nafas, dari awal sampai akhir dia fokus di 1 titik itu, nggak kemana-mana. Hal yang sering menjadi bias itu adalah dia mengikuti nafas. Begitu duduk, ngikuti nafas dari hidung, turun ke dada, ke perut, dari perut, naik ke dada, ke hidung. Itu jadi bercabang pengamatannya. Sehingga kalau kita meditasi, fokusnya di 1 titik di sekitar hidung aja. Ya. Kalau di hidung, nanti bisa tentukan di bagian mana yang paling terasa jelas sentuhan nafasnya. Biasanya ada 3 bagian yang paling disarankan. Ibu bapak bisa coba tes 1 persatu. Tadi kan 3 kali ya, untuk merasakan nafasnya yang terasa jelas di mana. Di dada atau di perut yang 3 kali. Nanti cek lagi 5 kali, nafas masuk keluar. Sentuhan nafas yang paling terasa dominan itu di mana? Di ujung hidung bagian bawah, atau di kedua lubang hidung, atau pada bibir atas, di sini. Jadi kalau lubang hidung kanan dan kiri, ini bisa diperhatikan. Dua-duanya. Mau sampai ke atas pun nggak masalah. Ya, tapi kalau itu sudah dapat di situ dominan, itu diperhatikan terus 1 titik itu, nggak kemana-mana. Kalau di depan kedua lubang hidung, di atas bibir atas ini ya, ini di sini. Jadi ketika kita duduk, coba rasakan nafas 5 kali masuk, 5 kali keluar. Rasakan sentuhannya terasa jelas di sini atau enggak. Kalau yang misalnya terasa di ujung hidung bagian bawah, itu tuh di sini. Ya. Nanti kalau ada yang bisa rasakan di situ, itu juga diperhatikan sebagai titik pengamatan terhadap objek nafas. Sudah dicoba? Sudah dicoba? Yang merasakan di rongga hidung kanan dan kiri siapa sekarang? Ya, terasa di rongga. Coba, angkat tangan. Yang rongga hidung kanan dan kiri. Nggak usah ditarik atau dihembuskan kuat-kuat ya. Biarkan dia normal. Yang di depan kedua lubang hidung atau di bibir atas ada? Bapaknya di mana? Dalam sini? Yang paling dominan di sini? Oh, baru tahu saya. Di sini ya? Di hidung ya? Oh, berarti kan di rongga hidung kan? Rongga hidung. Iya, nggak apa-apa. Berarti rongga hidung kan? Saya kaget tadi di sini nafasnya. Oke. Yang di ujung hidung bagian bawah ada di sini? Terasa? Ya, dia agak mancung dia. Biasanya hidungnya panjang, terasa di situ. Berarti kan antara 2 ini ya, yang normal atau hidungnya pendek. Nanti Anda bisa rasakan 5 kali nafas masuk keluar. Yang kelima, gunakan pencatatan. Kenapa? Nafas kita ini dia diperhatikan makin lama makin halus. Pertama kan masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Lama-lama dia menjadi ada jedanya. Masuk, keluar. Nah, ada jedanya tuh. Baru masuk lagi. Masuk, keluar. Di jeda itulah kalau kita nggak kasih dia pengamatan, itu nanti pikirannya mengembara terus-menerus ya. Kalau dia mengembara terus-menerus, lama-lama jadinya ngantuk. Jadi awalnya dia bosan dulu. Kita jadi bosan dulu, karena nggak bisa perhatikan objek dengan baik. Kalau udah bosan, semangatnya nggak keluar. Lama-lama jadinya ngantuk. Makanya titik puncak permasalahan dalam meditasi, itu ngantuk. Kalau sudah ngantuk, itu antara 2.
mengatasi ngantuknya, atau mengatasi meditasi latihannya. Pulang. Ya, oke ya, kita coba. Ini jam berapa ya? Oh, oke. Jam 7 kurang. Kita tes 10 menit, nanti kita meditasi. Nggak ada timer ya? Saya pakai timer di sini. Kita tes 10 menit kita meditasi untuk mengarahkan pikiran pada nafas. Tapi mungkin sebelum kita mulai, kalau ada yang mau ke toilet, silakan ke toilet dulu. Kalau ada yang mau minum, juga silakan minum dulu. Nanti jam 7 pas, Anda masuk ke sini. Atau 7:05 lah. 7 pas tinggal 2 menit soalnya. Kalau dia mau ke toilet, silakan ke toilet dulu.